wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Alhamdulillah. Kan kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kita berdoa terlebih dahulu, ya. Siapa yang akan memimpin doa pada pagi ini? Untuk mengawali kegiatan belajar, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Rifal sudah memimpin doa, ya. Mudah-mudahan kegiatan pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Oke, untuk hari ini, siapa yang sudah hadir? Semua ya, alhamdulillah. Oke, anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan membacakan sebuah kalimat motivasi yang mungkin bisa menginspirasi kita semua, ya. Kata motivasinya adalah tidak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar. Oke, belajar sekarang? Kalau mau belajar, kita masuk ke materi, ya. Materi kita kali ini adalah masih mengenai teks ya. Ya. Tujuannya adalah yang pertama, ya, kita akan menerapkan metode discovery learning. Kalian diharuskan mampu menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan dengar. Kemudian yang kedua, melalui model problem based learning nanti diharapkan peserta didik mampu menyusun kerangka cerpen dan menuliskan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan perhatikan struktur dan kebahasaan dengan tema yang sesuai pilihannya. Ya. Kalian sebelumnya di minggu kemarin kan sudah belajar mengenai mengidentifikasi cerpen. Ya, sebelum kita masuk sekarang untuk menulis cerpen atau memahami lebih lanjut tentang cerpen. Ibu tanya dulu, ya. Kita akan ada sedikit kuis dimulai yang bisa acungkan tangan. Ya? Ya. Oke. Unsur pembangun cerpen itu ada dua. Coba sebutkan apa saja. Silakan. Pembangun cerpen unsur instruksi atau unsur eksekusi. Bagus. Tepuk tangan. Kita masih ingat, ya? Oke, keren. Yang selanjutnya ikutnya. Tempat, waktu, dan suasana di dalam cerpen itu disebut apa? Ya, latar. Bagus, tepuk tangan. Selanjutnya, sifat atau watak tokoh dalam sebuah cerita disebut apa? Perokohan atau perwatakan. Perokohan atau perwatakan. Bagus. Kebutuhan kalian itu kan pasti berbeda-beda. Ada yang suka membaca, ada yang suka mendengarkan, ada juga yang suka menonton. Untuk yang suka membaca, ada yang suka membaca. Kalau yang mendengarkan, ada suka mendengarkan? Oke, juga
kesempatan kali ini saya akan memutarkan teks cerpen yang berjudul Muridku. Semenjak pandemi COVID-19 mulai melanda dunia termasuk Indonesia, jadi kita yang harus bisa mengatur dan membagi waktu agar kewajiban-kewajiban kita dapat terselesaikan dengan baik. Sudah sama-sama ada yang membaca, ada yang mendengarkan, ada pula ya menonton tayangan videonya, ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan hal-hal menarik apa yang ada di dalam cerita pendek yang tadi diperdengarkan terbaca, ya. Bisa dilihat dari segi unsur intrinsipnya, ya. Kalian menuliskan bersama kelompoknya. Kelompoknya sudah ada kan? Oke, bisa bekerja sama? Bisa. Oke, silakan berdiskusi dengan temannya. Silakan berdiskusi. Kalian cari hal menarik dari cerpen tadi yang diperdengarkan tadi baca. Silakan. Ibu kasih kesempatan berapa waktunya kalian? 5 menit. Oke, sudah selesai? Kalau sudah pemimpin dari kelompoknya, perwakilannya ya, silakan ke depan untuk menempelkan hasil pekerjaannya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok untuk membacakan atau menjelaskan hasil pekerjaannya. Silakan yang presentasi di kelompok satu siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menarik yang itu hal yang menarik dari ini yang dinilai dari cerita tadi itu dalam segi temanya. Itu karena menceritakan tentang perjuangan seorang siswa yang membantu keluarga dan harus menentukan. Dari segi apa katanya kelompok satu? Tema. Kenapa temanya menarik katanya? Karena ada tema perjuangan ya, perjuangan seorang murid yang membantu keluarga sekaligus harus dapat Tuhan menuntaskan juga. Oke, sepakat tidak semuanya? Temanya menarik tidak? Menarik. Terima kasih lima tepuk tangan untuk teman-teman. Berikutnya perwakilan dari kelompok 2, silakan siapa yang presentasi? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2 akan mengenali karena Allah mengerjakan yang juga bisa membantu keluarga. Tapi sayangnya Allah tidak bertanggung jawab dan tidak memberi waktu menyelesaikan tugas-tugas. Dari kelompok 2 katanya dari segi tokohnya, tokohnya tadi nama siapa? Katanya Oman itu mempunyai watak, ada sisi positifnya, tapi ada juga sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah ya, dapat membantu keuangan keluarganya, ya. Kemudian kalau dari sisi negatifnya adalah
kurang bertanggung jawab karena dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah. Oke, sepakat tidak dengan kelompok 2? Boleh tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3, silakan kelompoknya siapa? Kalau dari kelompok 3 katanya yang menarik dari segi alurnya menggunakan alur duluan dulu, mulai dari oman yang membantu orang tua tidak dapat mengerjakan tugas dipanggil gurunya sampai dengan akhirnya dia menyadari kesalahannya dan mau menuntaskan tugas-tugasnya di sekolah. Ada tanggapan tidak? Setuju? Setuju. Sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berasal dari kelompok 4 akan menyampaikan hal yang menarik dari cerita tersebut. Dari segi amanah, untuk selalu bekerja keras, tanpa menyerah, mementingkan pelajaran dari kepentingan yang lain. Oke. Kalau menurut kelompok 4 dari segi amanah, tadi kelompok banyak ya. Yang pertama adalah selalu bekerja keras. Kita harus selalu mau bekerja keras. Bagus. Kedua, pantang menyerah. Pantang menyerah. Tidak boleh berputus asa. Dan yang selanjutnya adalah mementingkan pelajaran dari kepentingan yang lain. Harus ada skala prioritas karena yang harus diutamakan, ya. Jadi harus kewajiban dulu yang harus kita utamakan, ya, yaitu menuntaskan tugas-tugas. Oke. Ada tanggapan dari kelompok lain? Sepakat tidak? Sepakat. Kalau tidak sepakat. Oke, bagus sekali ya yang sudah kalian lakukan, ya. Kalian sudah dapat menemukan hal menarik dari kata tadi, baik dari segi tema tadi ya, kemudian dari segi tokoh, alur dan juga alamatnya. Hal menarik dari sisi orang adalah dia mau membantu kedua orang tuanya. Jadi sebenarnya kiri, ya, kedua suka bahasa ibu jadi kiri, suka. Kemudian apa yang suka, yang suka. Itu harus, ya, sebagai anak kalian harus mau membantu orang tua, mulai dari hal yang terkecil, ya. Siapa yang murid ibu ini ya, yang tadi dibacakan, ibu juga membagikan oleh kalian ada serta apa? Ini juga adalah cerpen ibu ya. Coba kalian bandingkan cerpen yang pertama dengan cerpen yang kedua. Silakan dibaca. Ini berhubungannya dengan unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Kalau intrinsik itu unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Ya, kalau ekstrinsik itu adanya di luar cerita. Nah, seperti apa contohnya? Unsur ekstrinsik ada apa saja di dalamnya? Pertama masyarakat, secara berapa orang menang, ya, latar belakang masyarakat, latar belakang orang. Latar belakang masyarakat ini, ya, ini adalah pada saat sekarang ini kita dalam masa pandemi, betul tidak? Pada masa pandemi ini, ya, cerita yang dibuat oleh penulis biasanya seputar masa yang terjadi pada saat itu. Kalau tidak, bisa coba ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bu, untuk membuat sebuah cerpen, apakah harus berdasarkan pengalaman sendiri atau juga pengalaman orang lain? Oke, membuat cerpen, ya, itu bisa berdasarkan pengalaman yang kita alami sendiri, bisa juga kita melihat pengalaman orang lain. Jadi dua-duanya bisa dipakai, ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau bertanya? Untuk membuat sebuah cerpen, bagaimana cara menentukan sudut? Nah, sudut pandang. Sudut pandang itu kan ada sebagai orang pertama, orang ketiga, ya. Nah, kalau misalnya dia ingin menuliskan tentang kisah dia sendiri, ya, berdasarkan pengalaman sendiri, lebih baik dia menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai aku, saya, ya. Kemudian bisa juga sudut pandang orang ketiga. Misalnya aku menceritakan orang lain
masing-masing mengerjakan. Dan butuh waktu berapa lama untuk mengerjakan? 3 menit? Oke, silakan. Sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang kumpulkan. Oke, sudah capek ya. Kita refleksi dulu. Refresh dulu sampai sini. Oke, refleksi dulu. Boleh tarik tangan ke atas ya. Oke, kita lakukan pertanyaan Marina ya. Kalau ibu Titin, ini artinya Marina ya. Kalau ibu Titin artinya adalah menari. Kalau begini ke atas, ya. Kalau begini menara. Siap? Siap. Kalian ngomongnya ya. Menari ke atas, menara, menari, Marina ke atas, menara, menari, Marina, menari di atas, menara. Oke. Kita buat simpulan ya. Apa yang kita pelajari hari ini? Mengenai apa? TKP. Ada unsur pembangunnya adalah ada unsur pembangun intrinsik dan juga pembangunan ekstrinsik. Kalau pembangun intrinsik apa saja tadi? Dari segi unsur ekstrinsiknya oke. Nah, yang menariknya apa dari pembelajaran kita kali ini? Ada yang mau bercerita? Yang menarik apa? Oke, nah, kita berani ke depan untuk presentasi. Oke, bagus. Kemudian ada lagi yang menariknya apa lainnya? Dari pembelajaran kita kali ini? Bekerja sama dengan teman ya, saling berbagi ya. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya, yang tadinya tidak paham diberitahukan sama temannya ya, itu jadi lebih paham. Terus apa lagi? Ya, tadi apa? Karena kami dibagi membaca, menonton, dan mendengarkan yang lain. Oke, kita saja difasilitasi ya. Ada yang membaca tadi ada ya? Ada yang mendengarkan tadi ya? Oke, ada juga ya? Nonton tayangan video. Oke, itu kalian menarik. Strategi apa yang kamu gunakan untuk membuat sebuah cerpen? Menentukan tema. Iya, menentukan temanya terlebih dahulu. Oke. Baik, ucapkan jempol ya. Tentang luar biasa pada hari ini ya. Tugas yang harus dikerjakan oleh kalian adalah di rumah ya, untuk buat dulu kerangkanya. Setelah selesai kerangkanya baru disusun menjadi sebuah cerpen. Nah, untuk teknik pengumpulan tugasnya, kalau yang suka bikin poster-poster boleh dibuat seperti poster infografis ya. Kalau saya suka bikin video, boleh tuangkan cerpennya dalam bentuk video. Saya mau diketik saja, boleh. Saya mau ditulis saja, boleh. Silahkan ibu bebaskan. Temanya juga silahkan sesuai dengan kesukaan kalian masing-masing. Kemudian tugasnya juga dikumpulkan sesuai dengan minat kalian masing-masing ya. Tapi dengan catatan tetap harus ada tenggat waktunya. Butuh berapa lama kalian mau nulis sebuah cerpen? 1 minggu cukup? Cukup 1 minggu? Oke, berarti untuk pertemuan minggu depan kalian harus sudah mengumpulkannya. Paham? Ya? Ya. Pembelajaran kita kali ini cukup sekian ya. Belum kita pulang. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan, maka berikan apa yang berarti mulai. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya akan membuat refleksi terkait penyusunan RPP dan penerapan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional. Yang pertama, perasaan saya saat merencanakan dan melaksanakan aksi nyata ini. Yang pertama, perasaannya adalah saya awal menyusun sebuah RPP yang berdiferensiasi itu saya sedikit merasa kebingungan karena belum terbiasa dengan penggunaan RPP berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE karena sebelumnya saya menggunakan RPP yang biasa saja ya. Saya menggunakan bahan ajar yang sama, saya menggunakan cara proses pembelajaran yang sama dan juga penugasan yang sama terhadap semua murid saya. Dan setelah saya mempelajari RPP berdiferensiasi ini, ternyata saya sadar bahwa harus ada diferensiasi karena kebutuhan murid itu berbeda. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang didapatkan dari aksi ini, saya sekarang sudah merasa tercerahkan sekali karena yang pertama harus dilakukan adalah membuat pemetaan kebutuhan murid. Saya harus mengidentifikasi kebutuhan murid saya. Setelah itu saya bisa mengetahui minat, kemudian kesiapan belajar dan juga pendekatan yang disukai oleh murid atau profil belajar murid. Setelah itu baru menyesuaikan dengan cara pembelajaran saya di kelas itu kepada murid seperti apa. Bisa dari diferensiasi konten, kemudian proses dan juga produk. Yang selanjutnya, perencanaan untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya ya, saya akan berusaha untuk menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi yang juga terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosional sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan murid, menyesuaikan dengan kebutuhan murid saya yang berbeda-beda itu, sehingga mereka dapat belajar dengan senyaman mungkin. Contohnya dari segi bahan ajar juga dibuat sedemikian rupa menyesuaikan dengan minat mereka. Kemudian proses pembelajaran di kelas juga harus sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk dengan penugasan juga untuk hasil atau produknya. Itu ternyata minat dan bakat mereka berbeda. Nah, setelah itu baru nanti diintegrasikan dengan KSE-nya ya, kesadaran diri mereka harus juga terakomodir, kemudian pengelolaan diri, kesadaran sosial atau empati mereka juga terbentuk, mereka juga bisa berelasi dengan kerjasama dengan kelompoknya atau dengan temannya, dan mereka juga pada akhirnya bisa membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab, sehingga ini tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saat ini, tapi juga di masa yang akan datang. Jadi untuk itu pembelajaran berdiferensiasi memang harus diterapkan kepada anak yang terintegrasi pula dengan KSE. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.